kalau ada base peak itu dia yang paling tinggi gitu ya. Nah, biasanya ini kan banyak peak-peak gitu ya muncul ya, atau nanti ada base peak-nya gitu kan ya, yang di pelipahnya yang 100% itu biasanya base peak-nya paling tinggi. Terus kemudian ada lagi banyak peak lah di sini Mbak Mas, ya nggak? Ingat nggak kalau MS? Nah, peak yang paling terakhir ini kan dulu pernah kita sampaikan ya, peak yang paling terakhir atau kita sebut sebagai molekular ion atau M+ ini kan menunjukkan BM-nya. Peak yang paling terakhir itu BM-nya. Nah, pada saat dia kesini tuh kan mulai pecah gitu kan, terfragmentasi bahasanya, gara-gara ditembak oleh elektron, ditembak oleh elektron dia pecah gitu kan, pecah jadi potongan-potongan molekulnya dari struktur yang utuh ini. Nah, sehingga BM-nya itu ada di peak yang paling terakhir. Ya, berarti kan nilainya ya memang paling tinggi ya di antara yang lain ya. Nah, ini menunjukkan PM. Nah, kalau misalnya ada, ini kan M+, kalau ada M+2 di sini, M+2, dengan tinggi yang sama nih, tingginya sama kan? Ini dengan ini tingginya sama ya. Nah, ini menunjukkan antara M+ dengan M+2 itu tingginya sama, itu menunjukkan adanya BN. Ion halogen BN. Itu ciri khas sekali. Tapi kalau, saya kembali lagi ya, peak yang paling terakhir antara M+ ini dengan M+2 itu 1:3. Ini M+2. M+2-nya lebih pendek, di mana tingginya itu perbandingannya ini 1 bagian, ini 3 bagian. 1:3 ya. Nah, kalau 1:3 itu menunjukkan bahwa ada CN di dalam strukturnya. Jadi 1:3 itu Cl, kalau sama itu adalah BF. Ya, itu ciri khas dari MS. Nah, di sini ada kan keterangannya ya bahwa nih pada molekular ion di 172 dan pada M+2 peaknya itu memiliki tinggi yang rata-rata sama. Berarti dia menunjukkan adanya BN. Dari situ kita sudah harus tahu. Oke. Terus kemudian pada IR spektrum itu ada nujol. Nah, ini nujolnya itu mengganggu. Terus ada apa ya? Peak CH yang lebar ya. Peak lebar peak peak CH pada daerah 2900 yang tertutupi oleh adanya nujol gitu ya. Nah, ini. Jadi seharusnya itu dia kan lebar gitu loh. Harusnya dia lebar, tapi hanya gara-gara ada nujol dia menjadi sempit kayak gini nih. Kira-kira apa kalau dia lebar? OH. Jadi harusnya ada OH di situ gitu, tapi gara-gara ada nujol di ketutupan. Terus kemudian pada peak 5,3 nih, 5,3 ppm pada HNMR itu adalah peak dari pelarut. Ya. Solvent dependent sehingga harusnya tidak perlu diperhatikan harusnya. Ya, harusnya tidak perlu diperhatikan. Kita cek aja 5,3 ppm mana. Oh, ini 5,3 ppm itu ada peak yang dia itu sebentar, nggak bisa gitu sebenarnya. 5,3 ppm in HML is solvent dependent. Jadi tergantung dari pelarutnya. Tapi harusnya dia tetap bisa diidentifikasi. Nanti kita cek aja ya. Nih, di sini itu ada dia sebut sebagai apa peaknya CDCl3 gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya. Oke, sekarang coba kita lihat berarti yang di sini di peaknya ini ada apa saja? IR ya, ada apa saja? Yuk monggo nanti dikerjakan dengan tabel ya. Besok cara mengerjakan PR-nya juga pakai tabel-tabel yang seperti kita bahas kemarin ya. Jangan langsung nebak strukturnya ini gitu ya. Nah, kira-kira apa itu? Di sini tadi ada apa? Ada OH ya, ada OH, cuman gara-gara ketutupan aja sehingga dia nggak terlihat. Terus ada apa lagi? Hmm? Ada OH, terus ada gugus karbonil apa enggak? 1.700 bersih ya. Cuman ingat di 1.600 itu ada peak. Apa? 1.600. 1.600 itu menunjukkan C ikatan rangkap 2 dengan C. Itu ciri dari cincin aromatis. Hanya kan cincin aromatisnya kan harusnya ada peak di sebelah kiri 3.000 ya. Cuman di sini ketutupan ujol tadi, dibilangin ujol itu pengganggu banget. Ya, tapi dari sini kita bisa lihat ada peak di daerah 1.600 dengan intensitas yang medium, terus bentuknya adalah tajam, dia ciri dari C ikatan rangkap 2 yang mencerminkan adanya aromatik seperti itu, ya. Oke, terus kemudian
Yang di sini apa ini? Antara 1.500 1.400-an itu apa? Halo? Yang 1.500-an 1.400-an menunjukkan apa? Alifatik. Jadi kan sebenarnya di sebelah kanan 3.000 itu harusnya ada peak ya. Cuman ini karena nujul itu kita jadi ragu, tapi kita sebenarnya bisa melihat di daerah sini antara 1.500, 400, 1.400-an itu ada peak itu menunjukkan alifatik juga gitu. Jadi alifatik itu ditunjukkan oleh peak di sebelum 3.000, 2.900-an sama di daerah 1.400-an itu. Dia didukung oleh itu. Terus kalau aromatik setelah 3.000 dan di daerah 1.600 gitu loh. Paham ya? Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau di daerah 3.000 ketutup itu masih bisa kita identifikasi ya. Terus kemudian yang ini apa? Nah, C tunggal O, betul sekali. Ya, CO ya. Oke, jadi tadi ada berapa gugus fungsi jadinya? 1 OH, 2 C ikatan rab 2 dengan C yang menunjukkan aromatik. Terus yang ketiga CH alifatik. Terus yang keempat CO. Udah itu aja di IR. Ya, tolong nanti dikerjakan dalam bentuk tabel. Terus selanjutnya nih kita lihat yang berikutnya ini. Nah, ini dia Mbak Mas. Saya kemarin mengatakan apa? Kalau ada peak di daerah berapa sampai berapa yang dia menunjukkan adanya benzen? 6,5, jangan 4 Mas, 4 bukan benzen. 6,5 sampai 7,5. Jadi kalau ada peak di 6,5 sampai 7,5, Anda udah nggak usah mikir macam-macam, itu pasti benzen wes. Itu sudah sangat bisa dipastikan kan gitu. Ya, sudah sangat bisa dipastikan. Jadi nggak usah bingung apa-apa gitu, nggak usah. Udah itu pasti benzen. Itu ya. Terus kemudian kalau kita lihat nih integrasinya gini, ada 3 pik kan? Berarti ada 3 pik ya. Kita pakai sender. Ini ya. Kok dengarnya ini pik nggak dipakai mas? Hari ini hanya di pagi hari. Oh, pagi hari toh. Oke. Senang saya kuliah di sini ya, nggak usah nanti di sini. Ini letak, ya benar ya. Ini HNMR ya. HNMR. NM. Itu lulus NMR itu Masya Allah. Nah, memang ini waktunya libur kok. Kita izin ngajar ya. HNMR. Ini anak saya itu kuliah, yang kuliah libur semua kok. Wah, beda loh yang masuk. Iya nggak sih? Yang negeri itu libur semua. Kebetulan 2 anak saya kuliah di negeri semua ya. Itu libur semua. Ini saya dimarahi gara-gara masuk. Letak, apa nih? Integrasi ya. Integrasi. Integrasi. Nggak ada intensitas. Kalau HNMR, splitting ya nggak sih? Nah, sama gugus ya. Oke. Nah ini aja gitu. Nah sekarang letak tolong saya dibantu. Nah 5,3. Bener ya? Terus 6, berapa 8 ya? 6,8 dan 7,5. 7,4. Oke nggak apa-apa. 7,3 boleh 7. Nah sekarang kita lihat integrasinya gimana nih? Integrasinya. Kalau yang ini kecil ini kita anggap satu nih, atau ini kita anggap satu, ini berapa kalinya? 2 kalinya. Jadi 1, 2, 3. Atau enggak, Mas? 1, 2, 2. Nah, sekarang pola splittingnya. Ini sunya tuh, ini nggak ada apa-apa loh ya. Benar ya sih? Terus ini dublet sama dublet. Nah, yuk. Terus kemungkinan gugus kita harus ingat pokoknya antara 6,5 sampai 6,5 sampai 7,5 itu kalau ada peak dia pasti benzen, jadi kita langsung ginikan aja. Nah kalau dia benzen dengan integrasinya itu berarti jumlahnya 4, berarti dia monosubstitusi atau disubstitusi kemarin jumlahnya 4, mono apa di iya toh bukannya nek monosubstitusi itu hanya itu 5. Monosubstitusi kan gini doang. Nah, ini hanya 5 ini. Nah, kalau 4 itu dia pasti disubstitusi. Hanya kemudian kalau disubstitusi dia orto, meta atau para. Ayo, kalau ininya doublet semua. Apa kemarin? Sudah saya ajarkan? Meta. Nah, yang apa aja cek? Yang doublet semua, nah, yang tetap ada.
Ya wes dibuka centiknya. Lah nanti nggak bisa no kalau ujian kalau nggak dicatat informasi dari yang saya berikan. Nah, kalau 12 sama 12 kan berarti disubstitusi para. Jadi Mbak Mas tolong diperhatikan benar-benar kalau dia ininya 4 itu pasti disubstitusi. Kalau pada benzen 5 itu baru dia monosubstitusi gitu ya. Oke, terus kalau yang ini kira-kira apa ini? Satu tok loh. Masa CH sih? Ayo di IR tadi ada apa? Eh? Di IR. Di IR tadi ada apa yang menunjukkan HNMR? Dengan IR bukan BR tadi kan adanya di MS. BR tadi kan adanya di MS, bukan di IR. Kalau di IR apa? Wah, itu sudah kan hanya satu. Kan saya sudah bilang bahwa pada HNMR itu yang muncul peaknya itu bukan hanya H yang nempel pada C, tapi juga H yang nempel pada yang lain. Tetapi memang ketika H itu menempel bukan selain kepada selain C, pola splittingnya nggak muncul dia, gitu ya. Tapi peaknya muncul, gitu kan? Ya sudah tinggal ditempel aja. Apa tadi berarti? Kan tadi kita di IR ada apa saja IR tadi kita sepakati tadi ada OH, kemudian ada CH alifatik ya, terus CH aromatik ya, aromatik sama CO. Kita coba aja dulu. Terus kalau dari MS informasinya apa tadi MS? BM-nya 172, betul nggak? Nah, terus habis itu ada BR-nya, ada BR-nya, ya nggak? Karena ada peak yang tingginya sama. Udah sekarang kita tinggal tempelkan aja berarti strukturnya toh. Nah, tempelkan aja strukturnya toh. Di sini sama di sini mau apa Anda tempelkannya? Ini jelas-jelas ada BR dan ada OH. Tapi nggak ada CH alifatik nggak muncul di sini ya, maksudnya yang menggambarkan CH alifatik kan nggak ada ya di sini ya. Nah kita ya udah habiskan saja. Nah mungkin nggak seperti ini kan nggak ada apa-apa loh ya, iya nggak sih? Nah berarti apa yang harus kita tempelkan dengan atas sama di bawah? Ini loh tinggal. Nah OH sama ya udah di sini OH di bawahnya PR kan gitu. Benar apa enggak ini? Nggak ada yang lain masalahnya. Belum tentu benar. Kita harus pastikan dulu, ini ada CO juga, Mas. Ini kan CO. COH itu dia ada CO dan ada OH. Jadi ini sebenarnya sudah tercover semua. Ini dengan ini tercover. Aromatik tercover oleh ini. Hanya CH alifatiknya aja yang nggak muncul di HNMR. Memang CH alifatik itu yang paling spesifik kalau ada di HNMR. Kalau di HNMR nggak muncul ya berarti IR-nya memang tidak begitu jelas soalnya ya. Oke, sekarang kita cek apakah BM-nya 172 atau tidak. Itu yang harus Anda cek. Nah, enggak 172 berarti ini salah. Ya, 172 enggak. Coba saya nanya, ini C-nya ada berapa? C-nya ada berapa ini? Bensin itu C-nya berapa? Oke. Kan C itu 12 ya? 12 kali 6 berapa? 72. Saya minta berkali-kali, tolong Anda hafalkan CHON di sistem periode unsur. C itu 12, H1, O16, N14. Udah itu aja. SPU yang lain nanti diketahui. Kayak BR tuh nggak usah dihafal. Nanti pasti kita kasih tahu. Nah, BR itu kebetulan 79 ya. BR itu 79. Ini hanya ada berapa dulu? Oh, satu. Ini kan 4 tambah 1, 5. Berarti sama dengan 5. Terus O-nya ada berapa? O-nya 1, berarti kan 16. Terus BR-nya 1 kan berarti 79. Coba sekarang dihitung. Coba dihitung sekarang totalnya berapa? Nah, baru benar. Gitu ya. Jadi kita harus cek dulu. Udah bisa? Gampang ya? Gampang sekali. Terlalu mudah. Sebenarnya ada satu pik lagi nih, tadi lupa nggak kita interpretasi, tapi sebenarnya dari situ sudah terlihat ya bahwa ternyata ada
4C yang muncul. 1, 2, 3, 4. Apakah itu ada 4C? Kebetulan di situ ada 4C. Kenapa 4C? Ini loh Mbak Mas. Jadi ada 4 jenis rantai karbon. Bukan CNMR itu bukan menunjukkan jumlah rantai karbonnya, tapi menunjukkan jenis rantai karbonnya. Ini kan rantai karbonnya ini dengan ini kebetulan simetri Mbak Mas. Maka dia akan muncul 1 kali. Ini dengan ini simetri. Jadi dia muncul 1 kali. Ini muncul sendiri. Jadi 4 pas. Jadi muncul 4. Ya. Oke, nomor 6 selesai. Kita masuk yang berikutnya. Nomor 7. Monggo, monggo. Ada yang mau maju? Gampang ini. Kemarin aja belum maju toh. Enggak apa-apa, yuk kita coba yuk. Tolong dihapus dulu Mas Rajab. Kan dibantu Bu Nina ngerjain. Pokoknya asal di kelas saya bantu. Ini ujian enggak saya bantu, mohon maaf. Yuk. Jadi kalau sudah diketahui rumus formulanya nih, C11, H14O. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kalau sudah diketahui rumus formulanya, hitung nilai apa yuk? Kok BM? Ngapain BM dicari? BM nggak perlu dicari kalau sudah ada rumus formulanya. Apa EB? DBE. Nah, sekarang monggo dihitung dulu Mas Raja DBE-nya. Kali berapa? Ayo kemarin kali 2. Jadi berapa tuh? 5, betul? Sama enggak? Ya, jadi kalau DBE-nya 5, kita bisa curiga ada BC, tapi nggak tahu. Coba sekarang kita identifikasi yang ini. Ini spektra apa? Nah, IR. Oke, dari IR ada informasi apa saja, monggo. Letak, intensitas, bentuk. Sama gugus. Oh, saya sudah ini ya. Sudah buat presensi ya, nanti dipresensikan. Ini tuh ada alifatik, aromatik, sama 1600 sama 2400 ada marginil, ada C, C, jarak apa? Pada 1687 ada apa tuh? Karbonil, sudah ketok banget deh itu mah. Cika banget Cika. Terus, CO karbonil. Terus, apa lagi Mbak Mas? Tolong dibantu. Kita cek 3000 ya Mbak Mas. Ini 3000. Ada peak di kanan 3000 kah? Ada ya? Oke, 2900. Tunjukkan CH alifatik. Dia tajam. Kuat juga sih sebenarnya itu. Cuman yang 3000 coba ada nggak Mbak Mas? Kita tarik ke atas, ada peak di sebelah kiri 3000. Nah, dan juga ada peak di 1600 nih. Nah, berarti ditulis aja langsung dua-duanya tuh Mas. Di sebelah kiri 3000 atau lebih besar dari 3000 dan di 1600 itu ada peak, berarti menunjukkan aromatik gitu. Enggak sih lemah sih dia, sedang dia nggak mau lemah ya. Cenderung sedang dia. Terus ada apa lagi? Sudah ya. Ada CO enggak? Kebetulan ini O-nya cuma 1 saudara. Sudah dipakai oleh karbonil. Nah, jadi kita nggak usah nyari-nyari O lagi gitu ya. Jadi udah anggap aja itu tok, 3 itu tok untuk I. Coba sekarang kita masuk ke nah ini, kalau kita lihat ini Mas Mbak, coba kita lihat. Ini adalah apa? Tabel CNMR, normal karbon. Nah, kalau kita lihat ada berapa peak yang muncul?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba kita lihat ya. Nah, ini 11. Artinya peak yang muncul hanya 9, padahal ada C jumlahnya 11. Nah, ada 2 yang simetri. Terus dulu, CNMR tanda panah, 2 peak simetri. Itu karena apa? Peak yang di CNMR hanya muncul 9, padahal di rumus formula ada 11. Berarti ada 2 yang simetri. Gitu. Itu aja sih informasinya. CNMR itu tidak banyak memberi informasi, HNMR yang paling bisa memberikan informasi. Ya, ini dia. Biasa aja ini. Ada berapa peak kira-kira saudara-saudara? Coba dilihat dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, hitung bareng-bareng ya. 1, ini yang 0 jangan dihitung. Berkali-kali Bunda bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, itu ada 2 peak gitu. Ya, bagus. Ya. Oke, monggo. Terus? Pertama di 1. 1, 2. Yang mana yang ditulis aja letaknya dulu. 1, kemudian 1,4 ya. 1,4 ya Mbak Mas ya. 1,4, terus kemudian 1,8. G. Terus 3 pas 3,0, 7,5, 7,6 dan di 8 pas. Mau ditulis 8 boleh, 7,9 boleh, serasi itu enggak. Kalau hanya berbeda 1 koma enggak signifikan ya. Oke, sekarang kita lihat pola splittingnya itu dulu aja, pola splittingnya dulu aja. Ini triplet, nomor 1 triplet, kemudian sextet. Ini quintet ya Mbak Mas, bukan kuartet. Berarti kayak kuintet berapa? Quintet itu 5, tapi berarti kalau 5 tetangganya berapa? Tetangganya ada 4. Nah, ada 4 itu apa nanti? Kan nggak mungkin CH4 toh. Karena maksimal itu kalau jadi struktur itu C itu maksimal CH3. Berarti singkat-singkat ya. Nah, sextet itu jangan kamu tulis Q Mas. Kalau Q itu dikiranya kuartet nanti. Quintet aja tulis lengkap. Quintet gitu aja ditulis. Quintet. Quintet. Oke. Sebentar, NMR ini diperbesar nggak ya? Ada perbesar. Oh, ini ada perbesarannya, Mas. Ini yang di mana? Sebentar. Oh, ini perbesarannya ada di daerah berapa, Mas? 7. Antara 7 sampai ini tadi ya. 7. Ini triplet, duplet. Yang kita lihat ujungnya ya, jangan maaf, pangkalnya, jangan ujungnya. Ini kan triplet ya, ini 1, 2, 3 kan? Triplet, terus ini triplet juga ya. Triplet sama duplet. Oke, terus. Sekarang integrasinya ya, kita lihat ya Mbak Mas. Integrasinya apa nih? Nah, yang paling kecil yang mana sih? Yang ini loh, yang kecil banget ini loh. Ya enggak sih? Yang ini kan kecil banget toh. Ini katakanlah 1. Nah ini sebelahnya ini berarti berapa kalinya? 2 kalinya, betul. Ini 2 juga ya. Ini sama toh 2, ini yang 3. Oke, betul sekali. 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Yang di 7,6 ya 1 ya. 2 lagi. Wes. Silakan. Integrasinya 3, pola splittingnya triplet. Bertetangga dengan CH2 karena triplet bertetangga dengan 3 kurangi 1. Sextet berarti nggak ada karbonil. Karbonil kan nggak punya H. Ini kan HNMR. HNMR itu nggak ada hubungannya sama karbonil. Ridwan kenapa? Oh, kirain ono sing ilang opo ngono lho. Mas, ini aja Mas, ditarik punya Nina. Silakan. Iya betul. Jadi sextet berarti kan 6. 7 berarti jumlah tetangganya berapa?
5. Nah, 5 masa CH5 kan nggak mungkin. Nah, berarti bertetangga dengan CH3 dan CH2. Kan jadi 5. Nah, berarti punya dia sendiri CH2, dia bertetangga dengan CH2 dan CH3. Jangan CH3 semua. Kan lain sextet kan dikurangi 1. Kan jumlah tetangganya itu pola splitting dikurangi 1. Nah, itu CH2 bertetangga dengan integrasinya cuma 2 kok. Kan dia bertetangga dengan triplet, berarti tetangganya jangan 3 dong, kan dikurangi 1. Bisa lah mas. Ya Allah, kasihan banget tuh mas. Laptopnya sampai di bawah. Ayo, Bundina berkali-kali selalu bilang, ketika ada peak di daerah 6,5 sampai 8, itu menunjukkan apa? Langsung diginiin gitu loh. Sudah jangan mikir yang lain-lain. Jangan diurai satu-satu. Pokoknya setelah 6,5 sampai 8 itu sudah punya bensin. Kamu jangan mikir yang lain-lain gitu. Jadi langsung diginiin loh. Jangan bensin nulisnya. Langsung gambar bensin apa. Berarti bensinnya monosubstitusi apa disubstitusi langsung gitu aja. Berarti bensinnya apa? Monosubstitusi apa disubstitusi? Ayo, berkali-kali sudah saya bilang. Tolong yang di Zoom, tahu nggak ini monosubstitusi apa disubstitusi? Ini ada Mas Hari loh. Jangan diam aja, Mas. Ibu. Nah, berarti karena hanya 5, maka dia monosubstitusi. Nah, Rajab udah pinter tuh. Bisa menggantikan Mas Hari. Karena Mas Hari nggak datang. Ditulis cincinnya dong, Mas. Ikatan rangkapnya dong, Mas bensinnya. Kok bisa belum? Nah, udah, no. Oh, yang quintetnya belum. Ya udah. Bensinnya itu kalau gambar bensin itu tolong dong ikatan rangkapnya jangan dihilangkan. Masa cincin tok si genang kan namanya sikloheksan bukan bensin dia. Ya. Ikatan rangkapnya tunggal rangkap tunggal itu loh. Hah? Iya. Mm -mm. Jadi rumusnya C11 C11O2. Oke ya, sudah bisa kan? Oke, baik karena dia integrasinya 2, terus kemudian dia splitting yang quintet, betul sekali. Tetangganya kan nggak mungkin CH5, quintet. Quintet kan 5 ya, nggak mungkin CH5 kan, makanya dia bertetangga dengan CH2 dan CH2. Quintet itu tetangganya kan 4, nggak mungkin CH4, jadi dia CH2 dan CH2. Oke, sekarang tinggal ditempelkan tuh. Karbonilnya jangan ditulis karbonil dong mas. Struktur karbonil itu gimana? Nah gitu. Jadi biar kita waktu nempelkan itu bisa gitu loh. Oh ya tinggal ditempelkan itu. Oh jadi itu.
Ini 5. Nah, 5. Kok 5? Benzen kok 5? Kamu yang ngitung C-nya apa ngitung H-nya? Saya jadi bingung. C-nya 6. C-nya aja yang kita hitung. Itu kan di bensin baru C-nya 5. Nah, supaya jadi 11, kok C-nya 6? Kok 5 atau C-nya 6. Terus berarti kurang berapa C? Ya udah tinggal itu kan ditempelkan sudah jadi. Yuk digambarkan strukturnya yuk. Digambarkan jadi strukturnya. Oke. Udah 11? Nah, terus nah, pas kan? O-nya 1. Ya benar. Nah, bisa kan teman-teman? Gampang kan? Nah, udah cuman kayak gitu. Nggak susah kan? Yang di online saya harapkan bisa ya. Karena memang susah Mbak Mas, terus terang kalau elusidasi itu kuliahnya online itu sebenarnya susah. Cuman nggak apa-apa kalau Anda bisa mengikuti ini dengan baik gitu ya. Itu saja sih saya. Oke, sekarang kita coba masuk yang di soal terakhir ya dengan saya ini hari ini di mana ini? Di soal ke-8. Yuk, soal 8. Soal 8 itu ada 2 spektra HNMR yang berbeda saja Mbak Mas. Nih, hanya ada 2 spektra HNMR yang berbeda ya. Nah, satunya di A, satunya yang di B. Coba kita lihat perbedaannya ada di mana. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang di sini Mbak Mas. Ini ada peak kayak gini. Apa soalnya kayak gini loh. Ini ada isomer di mana ada peak di 1725. 1725 itu menunjukkan apa? Karbonil. Terus ada peak yang kuat juga di daerah 1300 sampai 1200 ciri dari apa? CO tunggal. Nah, terus berarti ada karbonil, ada CO tunggal. Terus rumus formulanya dari ketahui nih Mbak Mas. C9H9 BrO2. Terus the have ini for the region from 8,2 dan 7,2. Oh, ada peak di daerah 7,2 sampai 8,2 ciri dari apa? Benzen. Kok karbonil loh. Banget nih loh. Saya hapus ya. Jadinya makanya kan? Ya, jadinya bisa nggak ditentukan strukturnya. Ini kan saya ulangi ya, saya tulis lagi di sini biar cita. C9 H9 BrO2. Terus tadi pada IR itu ada 1725 itu karbonil, betul nggak? Karena dia nggak ada peaknya. Nah, terus kemudian di 1300 sampai 1200 itu ada peak, berarti CO tunggal. Betul kan? Ini ya, ada itu udah. Terus kemudian ada benzen di daerah HNMR ya. HNMR itu di daerah 8,2 sampai 7,2 itu ciri dari benzen. Cuman kita nggak tahu benzennya monosubstitusi atau disubstitusi, nggak ngerti kita. Nanti dulu kita harus lihat pada HNMR-nya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ada berapa peak Mbak Mas? Nah, yuk kita langsung. Berapa aja? 1,4. 4,4 terus nah 7,3 7,6 8 terus 8,0 8,2 ya. Nah, terus habis itu
pola integrasinya, kok belum saya beri keterangan, nggak apa-apa ya. Terus habis itu pola integrasinya dulu nih. Nah, kalau ini kan yang paling kecil kita anggap sebagai satu nih, Mbak Mas. Ya nggak sih? Berarti ini kan satu sama ya. Ini berapa kalinya? Dua kalinya ini. Nah, udah bisa berarti 3, 2. Satunya stop berarti. 3, 1 ya. Oke, sekarang kita lihat pola splittingnya ya Mbak Mas. Nah ini triplet, terus ini kuartet. Nah kalau kuartet boleh kita tulis Q aja, tapi kalau quintet sebaiknya ditulis ini. Terus yang satu ini ada perbesarannya ternyata. Kita lihat ya ada perbesarannya di bawahnya. Nah ini apa nih berarti? Kita lihat pangkalnya sayang, jangan dilihat ujungnya. Berarti ini apa ini? Duplet, terus singlet. Berarti ini yang 8 koma tadi kan dia. Sorry, 8 koma. Gitu ya. Ini apa tadi? Ini ini singlet. Yang paling bawah singlet kan? Terus yang atasnya 7,5 tadi. Dia duplet ya. Terus selanjutnya apa? Nah ini triplet, duplet sama triplet dulu kemudian. Dupletnya di sini, tripletnya di sini. Betul? Triplet, duplet, singlet. Ya kan? Ya. Triplet, duplet, singlet. Betul ya? Oke. Terus, nah, saya selalu bilang, pokoknya di antara 6,5 ke atas itu pasti benzen. Jadi Anda jangan interpretasi satu-satu, ini langsung diingin aja. Nah, berarti benzennya apa nih? Nah, disubstitusi. Orto meta mana? Ayo, kalau kita lihat ininya. Meta. Ini loh, ada tripletnya, ada dupletnya, ada singletnya. Jadi dia lengkap. Jadi kalau lengkap Meta. apa? Meta, Bu. Tadi dia bilang apa, Bu? Meta. Nah, di sini kok saya dengar. Ada jawab meta ya. Nah, terus yang ini DH3 bertetangga dengan yang ini DH2 bertetangga dengan CH3. Tinggal ditempelkan aja. Ada ini, ada karbonil jangan lupa, ada CO jangan lupa, terus ada BR jangan lupa. Inilah ada BR-nya di sini. Ini ada BR. Nah, wes, tinggal jadikan struktur aja. Ya, terus posisinya adalah meta, gini sama gini ya. Dan yang di sini apa, yang di sana apa? Kan tinggal gitu. Ya kan? Benjoat. Ini kan tinggal nempel aja sebenarnya kan ini CO, O, CH2, CH3, ada CH2, CH3 ya, sorry, ini B, selesai. BR itu soalnya jarang mau deketan sama siapa-siapa. Ini biasanya BR itu sukanya dia sendiri. Ini CO, Meta bromo etil benzoat. Gimana? Apa Mas? Dia ngomong. Meta bromo etil benzoat. Yoi, sudah langsung tahu namanya. Sip, terima kasih Mas. Betul, namanya itu. Betul, itu namanya. Oke, siap ya. Terus yang kalau yang B, coba yang B kita lihat yang B. Nah, ini bedanya di mana? Yang B ini. Sama yang tadi bedanya apa? Kan tadi A, yang B ini bedanya di mana? Triplet sama kuartetnya sama loh ya, hanya di bagian benzen. Nah, benzennya gimana dia? Perbedaannya adalah pada posisi splittingnya. Dia duplet semua. Berarti apa? Kalau duplet semua kemarin? Nah, parah. Sudah, ini tinggal bentuknya jadi parah gitu aja. Tapi antara atas sama bawahnya nggak beda. Paham? Kalau yang A itu meta, yang B itu parah. Sudah, tapi yang ditempelkan sama aja. Paham ya, A sama B. Jadi nanti bisa jadi teman-teman juga dapat soal di nomor berapa, gitu yang ada A sama B. Biasanya perbedaannya nggak jauh. Berarti hanya ini tadi, hanya posisi ya. Tapi sebenarnya sama aja. Dia, si Jini meta, sini parah. Wes, selesai. Oke, masih ada waktu, saya minta dikerjainnya di sini aja. Nanti malah kalau nggak tahu konsultasi ke Mas Hari. Jadi semua buka Zoom, nanti monggo langsung berkelompok 2-2.
Anda masih punya waktu sampai jam berapa Mas Ridwan? Nah, jam 3 monggo bisa langsung dikerjain ya. Terus kemudian nanti minggu depan kita atau kapan monggo kita janjian kurang 1 kali pertemuan lagi dengan saya. Langsung kita bahas soal-soal tersebut. Jadi begitu pas Anda mentok, "Lah apa ki? Nah, mumpung masih ada Mas Hari tuh di Zoom." Langsung ditanyain, "Mas kira-kira nek gini apa ya?" gitu. Atau tanya Rojab, Rojab sudah lumayan tapi kadang-kadang dia lupa istilah gitu ya. Jadi sok-sok lupa istilah gitu kan. Nah, OH kok jadi karbonil, lah kan itu nggak nyambung ya. Nah, cuman dia kadang-kadang sok gitu, tapi sebenarnya di kepalanya itu karbonil, tapi munculnya apa gitu loh. Maksudnya monggo gitu ya teman-teman ya. Monggo silahkan dilanjutkan sendiri. Saya minta maaf memang hari ini satu SKS dengan Bu Nina, satu SKS Anda mengerjakan tugas tersebut. Tugas tersebut yang harusnya sendiri-sendiri tadi kita sepakati bersama di forum ini satu tugas berdua ya. Dengan penomoran monggo bisa dibagi langsung oleh Mas